Hari ini program makan bergizi gratis akan dimulai. Rencananya ada 190 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG alias dapur yang siap beroperasi dan tersebar di berbagai daerah di tanah air. SPPG ini merupakan unit pelaksana program makan bergizi gratis yang bertugas memasok makanan untuk para penerima manfaat program. Sebelum program ini resmi diluncurkan, secara bertahap sudah mulai dilakukan uji coba di sejumlah daerah. Di Bangkalan, Madura, program makan siang bergizi gratis mulai diuji coba di sekolah pelosok desa di Bangkalan, Jawa Timur pada Sabtu siang kemarin. Sementara di Magelang, Jawa Tengah, dapur sehat yang menyiapkan makanan bergizi dalam program makan bergizi gratis mulai beroperasi optimal hari ini dengan fokus utama pelajar dari 16 sekolah dari jenjang PAUD, TK, dan SD, baik negeri maupun swasta di 15 titik yang masuk di radius 1 hingga 1,5 km dari dapur SPPG. Nantinya pemerintah akan menambah penerima makan gratis secara bertahap hingga mencapai 17 juta penerima pada akhir 2025. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, pelaksanaan makan bergizi gratis ya atau MBG yang merupakan program pemerintah Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dimulai Senin 6 Januari 2025 secara serentak ya di berbagai wilayah. Untuk di Jawa Barat, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG akan mulai mengakomodir program MBG ke sekolah mulai dari SD, SMP, SMA dan juga pesantren. Jadi persiapan terus dilakukan menjelang hari H hari ini, termasuk juga menu yang akan disajikan dengan bahan-bahan yang memiliki gizi tinggi sebagai hidangan utama. Jadi ada, nah ini bikin lapar nih Mal kalau baca kayak gini Mal, ada chicken crispy, sayuran seperti tumis, wortel, buah-buahan dan susu sebagai menu pelengkap di Kota Bandung sendiri. Nantinya untuk program MBG hari pertama dilaksanakan di 2 kecamatan yaitu Cicendo dan Sukajadi dan akan berlanjut di kecamatan-kecamatan lainnya. Dan juga informasi yang kami dapat sebelumnya juga Forkopimda di Kota Bandung telah juga merespon ya dengan mendukung program MBG untuk dilakukan uji coba sebelumnya ya di beberapa sekolah yang tersebar di beberapa kecamatan. Artinya dari uji coba tersebut tentu akan ada evaluasi Mal. Iya. Dan hari ini sudah harus untuk menjalankan program pemerintah. Iya, tidak hanya di Bandung, program pemberian makan bergizi gratis bagi anak sekolah akan berjalan mulai hari ini di Depok juga nih. Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tapos sudah dalam proses memasak dengan jumlah 3.000 porsi makanan bergizi. Dapur SPPG Cilangkap Tapos sudah dalam proses memasak untuk hari pertama program makan bergizi gratis bagi anak sekolah. Hari pertama ini SPPG Cilangkap memasak menu ayam filet, sayur wortel buncis, tahu dan jeruk. Ngiler nggak tuh? Ada nggak ya sampelnya di sini biar kita tunjukin gitu ya. Dan di 0508 Depok, Kolonel Infanteri Imam Widiarto mengatakan ada total 3.000 porsi makanan yang akan didistribusikan ke sekolah mulai dari PAUD sampai SMA dan sederajat. Diketahui pemirsa untuk tahap awal program makan bergizi gratis di Kota Depok ini akan disalurkan sebanyak 18.000 porsi yang diproduksi oleh 6 SPPG dengan diawasi oleh Badan Gizi Negara. Secara detail bisa dijelaskan oleh Mas Kakak ini selaku kepala SPPG. Untuk target setiap SPPG itu akan sering menyediakan sekitar 3.000 porsi makanan. Jadi kalau hari ini dia akan beroperasional di Kota Depok ada 6 SPPG, jadi sekitar 18.000 dan itu akan tersebar di sekolah-sekolah mulai dari PAUD, TK, SD, SMP setingkat dan SMK, SMA, SMK setingkat dan ada beberapa seperti yang ada pesantren. Jadi nanti akan diatur dan semuanya akan termonitor online secara nasional.
Ya pemirsa, kami akan memberikan pantauan secara langsung ke beberapa titik wilayah yang pagi ini sedianya akan melangsungkan makan bergizi gratis atau MBG ya. Dan untuk membahas hal ini juga di studio kami hadirkan juga narasumber. Sudah ada Dr. Putri Sakti. Beliau ini adalah dokter spesialis gizi klinis. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Dok. Dokter. Selamat pagi, Mas Vivi. Kalau Bu Dokter gizi pasti sehat, bugar, penampilan juga prima. Iya, Karena karena ngerti makanannya gizi. pasti bergizi kan. Kalau yang ini kan nggak paham gizi. Kurang gizi nih, Dok. Sangat bergizi berarti ya. Oke. Selanjutnya juga nanti akan ada di lokasi launching ya. Ya. Nanti ada Kepala Deputi 2 Kantor Komunikasi Kepresidenan, Pak Nodi Valdrino, tapi itu nanti kita juga akan memantau dulu di lapangan bagaimana pelaksanaannya, apakah sudah mulai nih ada pembagian. Di Bandung ada rekan kita Cepi Kurnia, kemudian di Depok Jawa Barat ada Kristanti Yosefa. Kita ke Bandung dulu mungkin? Boleh, kita ke Bandung dulu ya. Iya, ya, Cepi silakan dengan laporan Anda. Ya, baik. Pemirsa Tujuan, pagi ini saya sedang berada di Lanut Hussein Sastranegara Bandung, di mana memang sejak tadi pukul 3 pagi persiapan di pelayanan pemenuhan gizi di Lanut Hussein Sastranegara ini sudah dimulai proses memasak serta pengemasan makanan yang akan disalurkan ke sejumlah sekolah yang ada di Kecamatan Cikedo sendiri. Badan Gizi Nasional sendiri memang berkolaborasi dengan Lanut Hussein Sastranegara dalam memberikan makan bergizi gratis, merupakan program pemerintah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sementara di belakang saya ini bersama dengan dan Lanut Hussein Sastranegara, Kolonel Penerbang Alfian. Gimana nih Pak untuk persiapannya sendiri? Persiapan kami sudah mencapai 100% dan pendistribusian perdana sebentar lagi akan kami berangkatkan. Nantinya ada berapa sekolah Pak? Kurang lebih 7 sekolah dengan penerima manfaatnya kurang lebih 3.500 pelajar. Ini menu makanannya apa aja Pak untuk hari ini? Kita sesuai dengan menu yang sudah kita atur, ada nasi, ada sayur, ada buah, ada ayam, dan susu. Untuk graminasinya sudah kita sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak. Ini ada 5 mobil box yang sudah dimasukkan makanan, itu akan dikawal gimana Pak? Ini untuk pengawalan rute pertama, untuk spot-spot, biar supirnya langsung lancar ke tempat tujuannya. Baik, ini Mala dan Arif, begitulah tadi keterangan dari Lanut Hussein Sastranegara menerangkan bahwa nantinya pada pukul 7.45 makanan bergizi gratis akan dibagikan ke sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Cikedo, Kota Bandung sendiri. Nantinya selain dari pihak Lanut Hussein Sastranegara, ada juga dari Forkopimda Kota Bandung untuk memberikan makanan bergizi gratis kepada siswa sekolah dasar, SMP maupun SMA hingga pesantren. Begitu, Andi Kumala dan Arif. Baik, terima kasih Cepi. Kita akan pantau juga kalau di Depok seperti apa persiapannya, apakah sudah siap juga seperti di Bandung, sekitar beberapa menit lagi akan disalurkan makan bergizi gratisnya. Apakah di Depok juga seperti itu, Kristanti? Ya baik pemirsa, memang program pemberian makan bergizi gratis atau MBG ini memang sudah dimulai pada hari ini 6 Januari 2025 di berbagai wilayah di Indonesia. Nah salah satunya ini adalah di kota Depok, Jawa Barat, di mana pada hari ini akan didistribusikan sekitar 18.000 porsi makan bergizi gratis ke berbagai sekolah yang ada di wilayah Depok. Adapun pemirsa untuk pada hari ini sendiri, kalau di tempat kami mengabarkan saat ini, yakni di SDN Cilangkap 5, Kota Depok, Jawa Barat, ini pada hari ini tidak hanya akan didistribusikan makan bergizi gratis atau MBG, tapi juga akan ditinjau langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital, yakni Mutia Hafid. Nah, kalau tadi di Bandung memang sudah akan segera berlangsung penyalurannya, kalau di Depok sendiri ini memang pemirsa akan berlangsung pada sekitar pukul 8:30 pagi nanti waktu Indonesia Barat. Kalau pada saat ini sendiri memang prosesnya ini dimulai, kalau sudah dimulai pada dini hari tadi proses memasak dan juga persiapannya, bahan-bahan baku makanannya
sebelumnya. Nah, kemudian memasuki pukul 7 pagi ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan ini memang sedang dalam tahap packing dan nantinya akan didistribusikan pada sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, di mana juga terbagi dalam 2 sesi pagi dan juga sesi siang mengikuti waktu jam sekolah masuk anak-anak atau murid-murid yang akan mendapatkan makan bergizi gratis ini. Adapun pemirsa, kalau juga boleh kami sampaikan bagaimana situasi di Kota Depok, ini memang terdapat 6 SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, di mana setiap SPPG-nya ini dapat menghasilkan atau membuat sebanyak 3.000 porsi makan bergizi gratis. Artinya jika dikalikan dengan 6 SPPG yang ada di wilayah Depok, ini berarti 18.000 porsi akan diberikan pada murid-murid dari tingkat TK, SD, SMP hingga SMA sederajat dan juga beberapa pondok pesantren. Adapun 6 SPPG ini tersebar satu di Kelurahan Cilangkap dan 5 lainnya ini di Kelurahan Kebayunan, Tapos, Depok, Jawa Barat. Adapun kalau kita juga bicara menu MBG pada hari ini, memang sebelumnya ini sudah sempat disampaikan oleh pihak SPPG Depok, pemirsa, di mana menu pada hari ini nantinya adalah ayam filet, kemudian sayur buncis, wortel, dan juga tahu seperti itu. Sehingga memang ini ada lengkap mulai dari lauk pauk, sayur mayur, maupun nasi seperti itu, yang mana ini memang kalau berdasarkan informasi juga dari pihak SPPG ini juga sudah berdasarkan rekomendasi atau perhitungan dari ahli gizi. Dan untuk susu sendiri nantinya tidak akan dibagikan pada hari ini, namun di hari setelahnya, karena susu ini rencananya akan dibagikan seminggu 2 kali seperti itu. Nah, adapun pemirsa juga terkait dengan untuk SPPG atau persiapan makan bergizi gratis di wilayah Kota Depok ini sendiri, sekitar kalau kita bicara di satu SPPG saja, yakni di wilayah Cilangkap, ini ada sekitar 47 pekerja teknis, yang mana 98%-nya ini merupakan warga sekitar yang berada di Kelurahan Cilangkap, sehingga memang ini tidak hanya melibatkan Badan Gizi Nasional atau BGN yang juga meninjau langsung bagaimana persiapan makan bergizi gratis, tetapi juga masyarakat sekitar ini dilibatkan dalam persiapannya yang sudah dimulai juga di hari-hari sebelumnya, kemudian memulai proses memasaknya pada dini hari tadi dan kemudian pada pagi hari ini sudah siap untuk di-packing dan akan segera didistribusikan ke berbagai sekolah. Kami masih menunggu nanti bagaimana proses pendistribusiannya. Untuk sementara demikian, saya kembalikan pada Anda di studio. Baik, terima kasih Kristanti Yosefa. Kalau kita lihat udah persiapan semua, siap didistribusikan. Ada yang pukul 7.45, ada yang pukul 8 pagi. Mungkin ini tergantung selesai masaknya ya dan selesai packingnya. Saya khawatir anak-anak di kelas pada geprak-geprak meja. Makan. Nggak belajar dong, nunggu makanan. Oke, kita akan coba ulas ya soal gizi ini bersama dengan narasumber kita di studio. Tapi usai jeda pariwara berikut, kami akan kembali saat lagi. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya ingin langsung bertanya nih ke Dr. Putri Sakti. Dok, tadi kita ada beberapa menu yang kita sebutkan begitu ya. Ada chicken crispy, ada ayam file, sayur mayurnya juga ada wortel ya Mal ya? Iya, wortel, buncis. Ya, gitu. Lalu juga ada buah-buahan. Bahkan mungkin juga ditambahkan ada beberapa lokasi yang menambahkan susu. Oke. Nah, dokter melihat program ini dengan menu-menu tersebut bagaimana nih dok? Tepat atau enggak nih? Baik. Nah, sebetulnya kalau kita melihat secara gizi itu kan tidak hanya ngomongin kalori ya, tetapi apakah bergizi seimbang atau tidak. Kalau dari menu yang tadi disampaikan, salah satu yang perlu ditambahkan gitu ya untuk evaluasi ke depannya, protein nabatinya masih belum ada. Tahu atau tempe atau rebusan kacang tanah. Kalau nggak salah di Depok tadi ada ya, kalau nggak salah ya. Tahu atau tempe. Kita cek dulu menunya. Ya, jadi kita lihat kombinasi, ada karbohidrat variasinya, protein hewani misalkan tadi ya ayam file gitu ya. Kemudian juga protein nabatinya yang simpel-simpel aja di sekitar kita. Tahu tempe, kacang tanah rebus. Depok tadi ada tahu. Ada ya. Ayam file, sayur wortel buncis, tahu dan jeruk. Betul. Itu udah pas.
Sudah pas harusnya, apalagi tadi kan ada sayur, ada buah. Nah, tapi pertanyaannya, apakah sesuai dengan budget yang ada? Gitu, karena kan tadi budgetnya per porsinya adalah 10.000. Yang kita harus ingat, kebutuhan anak-anak itu setiap tahapan usia itu berbeda-beda. Contoh pada saat 1 atau 2 tahun lah ya, 2 tahun, 3 tahun itu sekitar 1.100 sampai 1.200, 300. Itu kebutuhan untuk? Untuk 1 hari. Pasti akan berbeda dengan anak usia 7 sampai 12 tahun. Di mana itu bisa sampai 1.800 sampai 2.000-an. Karena kan dia semakin besar, tumbuh kembangnya juga makin banyak. Betul, ya. Aktivitasnya juga. Betul. Nah, itu apakah sudah dipertimbangkan porsi dan menunya ini apakah disamakan atau tidak? Ada Badan Gizi Nasional yang terlibat dalam proyek pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto ini. Apakah menurut dokter di Badan Gizi Nasional ini juga melibatkan orang-orang seperti dokter maupun juga rekan-rekan ahli gizi lainnya begitu? Ya, harusnya harapannya sih tetap dilibatkan ya, karena kita kan harus mempertimbangkan tadi tidak hanya dari apakah dia bergizi seimbang atau tidak, tapi apakah kebutuhan kalori anak tersebut terpenuhi atau tidak. Dengan aktivitas fisiknya di sekolah kan juga tinggi ya, gitu. Main bola kesana kemari, lari-lari. Tapi kalau dari budget 10.000 itu, menurut dokter sendiri, bisa tidak nggak diakali untuk bisa memenuhi berapa kalori itu? Ya, sebetulnya kalau pakai bahan makanan lokal masih memungkinkan sebetulnya. Walaupun kita lihat dulu nih, apakah 10.000 ini sudah mempertimbangkan biaya pengolahan, biaya transport makanan. Kalau kita bicarakan makanannya sendiri misalkan pada anak rentang 7 sampai 12 tahun, estimasi 1.800 sampai 2.000 kalori. Pembagiannya 1 kali, berarti sekitar sepertiganya kan. Nah, itu masih bisa kita breakdown. Misalkan untuk nasi atau nasi jagungnya kita sediakan sekitar 2.000. Nanti untuk protein hewani dan nabatinya misalkan sekali sajian sekitar setengah atau sekitar setelapak tangan ya, setengah ekor misalkan. Itu kita bisa aplikasikan sekitar 3.000 sampai 4.000. Belum kacang-kacangannya. Buah satu kita anggap misalkan 1.000. Masih memungkinkan, tetapi itu hanya dari bahan makanan sumbernya gitu. Apalagi kan semangatnya pemerintah kita tuh kan semua produk-produk lokal, katanya kan begitu. Artinya bisa memadai lah ya gitu ya dok ya. Diharapkan, tapi tetap kita harus evaluasi karena tadi kan pasti dong dok, pasti ada. Betul, karena semakin bertambah usia kebutuhannya semakin besar. Kebutuhan anak-anak itu berbeda dengan orang dewasa. Nah, perbedaan itu bagaimana? Di sini kan ada TK dan SD, kemudian SD dan SMP. Itu katanya juga menunya berbeda-beda. Kemudian juga jam makannya juga berbeda-beda. Itu seperti apa, dok, mekanismenya? Yang supaya ini bisa sesuai dengan tujuan untuk memberikan gizi yang baik. Pastinya kita sesuaikan dengan tahapan usia tadi ya. Kebutuhan kalorinya seperti apa, nanti kita aplikasikan. Walaupun menunya sama, porsinya pasti akan berbeda. Berarti di porsinya yang membedakan? Betul. Nah, pertanyaannya dengan porsi yang berbeda tersebut, apakah harga acuannya sama 10.000 gitu. Kecuali misalkan mau disubsidi ulang gitu ya. Misalkan pada anak-anak PAUD, oh ternyata setelah dihitung dijalankan beberapa waktu, dia cuma butuh 7.000 masih terpenuhi kok. Itu 3.000-nya kita bisa pindahkan untuk yang usia. Kalau yang saya baca sih dan juga pernyataan dari kantor komunikasi presiden, memang ada subsidi, tapi subsidi itu di beberapa wilayah yang memang tentu harga komoditasnya berbeda-beda kan. Betul. Nah itu fluktuasi harga juga kita harus pertimbangkan kan, sedangkan harganya pakem. Satu hal lagi dok, sebelum kita ke Makassar untuk mendengarkan laporan dari rekan kita, sedikit saya dok, soal penggunaan minyak merah dok katanya dok ya, untuk program MBG ini. Apa itu minyak merah dan baiknya diberikan kepada anak tepat atau tidak gitu? Iya, jadi untuk minyak merah itu adalah minyak yang dia pemrosesannya itu paling minimal. Makanya warna merah itu dia itu sebetulnya antioksidannya tinggi. Kalau kita bicarakan dari segi nutrisi pastinya akan sangat bagus sekali untuk anak-anak. Oh gitu. Bagus karena kalau dari segi harga? Nah, kalau dari segi harga ini kita harus mempertanyakan ke ekonomi ya, karena masih agak jarang kan sebetulnya untuk minyak. Nah biasanya jarang-jarang agak mahal. Itu makanya itu kita harus apakah dari pemerintah ini sudah ada regulasi khusus nih dengan barang yang masih minimal ini harganya bisa ditekan. Tapi apapun itu untuk anak itu udah tepat gitu berarti? Kalau secara nutrisi pasti bagus karena antioksidannya bagus sekali. Tinggi antioksidannya. Iya betul. Bagus, tidak hanya bagus untuk anak-anak, bagus untuk kita juga antioksidan. Biar nggak cepat tua ya dok ya. Dengan catatan kalau dewasa porsinya jangan berlebih. Momennya tolong ya sadar diri ya. Anda sudah tua. Sudah berumur. Mal, kita ke Makassar, Mal. Oke, kita di sana ada rekan Syamsul Ma'arif untuk menginformasikan bagaimana persiapan
makan bergizi gratis di Makassar hari ini. Jangan Silakan. udah jalan, Mal. Iya, karena di sana kan lebih cepat 1 jam ya. Iya. Ya, silakan Syamsul. Baik, Malar dan pemirsa, untuk di Wilayah Makassar tentunya hari ini juga akan digelar makan bergizi gratis yang akan dilakukan di sejumlah wilayah, ada 3 kecamatan. Hari ini akan melaksanakan makan bergizi gratis dari 9 sekolah, yakni di SMP 17 Makassar, kemudian SMA 10, kemudian ada SD Cendrawasih, SD Jambung Jawa, kemudian SMP 1, SMA 3, kemudian ada TK Widatul Umma, kemudian SDI Tamajene, dan di lokasi kami yang membarkan saat ini yakni di SD Tamamaung 4 di sekitar Jalan Abdullah Dainga Sirua. Nah, di sini memang informasinya nanti program makan bergizi gratis atau MBG ini akan digelar sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi masih ada sekitar sejaman lagi nih, kita masih menunggu bagaimana nanti pelaksanaan makan bergizi gratis yang digelar di tempat ini. Nah, untuk di sekolah ini, SD Tamamaung ini ada lebih dari sekitar 280 siswa nantinya yang akan mendapatkan bagian makanan begitu, makan bergizi gratis. Dan untuk menunya saat ini kami belum mendapatkan informasi awal dari pihak sekolah nanti menu apa yang akan disajikan pada saat nanti pembagian makan bergizi gratis. Namun tentunya mereka berharap bahwa kali pertama program makan bergizi gratis yang digelar di sekolah mereka ini, mereka mendapatkan menu yang sehat, seperti tadi yang sempat disebutkan, ada ayam goreng, kemudian sayur, bahkan mungkin ada susunya. Semua gizi yang diperlukan untuk siswa ini terpenuhi. Nah, kita juga masih menunggu seperti apa nanti proses pelaksanaan pembagian makan bergizi gratis ini. Informasinya nanti seluruh siswa yang ada di sekolah ini, mereka akan berdiri di depan kelas untuk berbaris kemudian mendapatkan bagian makan bergizi gratis. Baik, mungkin itu dulu informasi dari Makassar. Saya kembalikan ke rekan-rekan di Jakarta. Oh, itu udah makan itu? Belum, masih belum. nunggu. Jadi kalau makan. kata Ancu tadi itu menjawab rasa penasaran saya juga, ternyata tuh cara baginya nanti siswa disuruh baris depan kelas, kemudian dibagikan satu-satu. Seperti itu. Nggak berdasarkan ranking ya? Jangan dong. Baik. Emang ada ranking, Mal? Itu zamannya saya, Mal. Sekarang udah ada ranking. Ketahuan banget sih angkatan berapa. Oke. Nanti kita akan nyambung lagi dengan Dokter Putri terkait dengan ini kan makanan tidak hanya penting kalorinya terpenuhi, tapi juga rasanya biar anak-anak nggak nyisa, nggak mau bazir ya, Dok. Nanti kita akan bahas. Ada usulan nggak dibikin apa? Stick mungkin ya. Baik, kita bahas usai jeda pemirsa. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya ingin ajak Anda untuk mengikuti seperti apa pelaksanaan makan bergizi gratis di Halim, Jakarta Timur. Reporter kami Zainuddin Dohan berada di lokasi. Silakan, Dohan. Dan juga pemirsa, saat ini program makan bergizi gratis ini dilaksanakan secara serentak di 26 provinsi yang ada di Indonesia. 190 SPPG sudah tersebar di seluruh Indonesia. Salah satunya tempat saya berdiri sekarang ini merupakan SPPG yang berada di Lanut Halim Perdana Kusuma, dan juga terpantau memang sudah menyiapkan makanan-makanan yang berada di dalam. Nah, untuk mengetahui lebih lengkapnya ini saya tidak akan berjalan-jalan sendiri, melihat-lihat sendiri. Saya di sini nantinya akan ditemani oleh Pak Nodi Valdrino selaku Deputi 2 Kantor Komunikasi Kepresidenan. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Rino. Mas Duan. Ya, Pak Rino, ini kayaknya udah dimulai sejak tadi pagi nih proses persiapan. Ya. Oke, nah ini kita boleh sambil lihat-lihat ke dalam? Boleh, ayo kita lihat-lihat SPPG. Sambil dijelasin nih, sebetulnya proses persiapannya seperti apa sih untuk program makan bergizi gratis ini, khususnya di dapur sehat ya? Ya. Sebentar, kita sebelum masuk ke sini, jadi SPPG ini semuanya kita jaga sanitasinya. Jadi kalau boleh kita sambil menggunakan masker. Oke, kita sambil menggunakan masker pemirsa. Jadi di belakang saya memang sudah ada dapurnya, dan sebelum masuk wajib bermasker. Ini saya dan Pak Rino menggunakan masker. Ya. Jadi kita izin masuk ya, Pak ya? Boleh ya? Misi. Oke, inilah penampakan dari dalam. Mungkin dapat dijelaskan sebetulnya prosesnya seperti apa nih, dimulai dari bagian mana menuju ke mana, Pak Rino? Ya.
Bergizi gratis, BGN akan menjaga sanitasi ya. Jadi kita lihat ini standarnya semua sudah standar Badan Gizi Nasional. Nah, mungkin bisa diperhatikan di sini di belakang kita ada nampan. Nampan ini semuanya harus menggunakan bahan stainless steel. Oke, ini contohnya seperti ini ya. Jadi seperti ini ya. Jadi nanti para penerima manfaat satu titik SPPG ini akan bisa melayani 3.000 penerima manfaat per hari di sekitar atau di radius yang dapat dijangkau oleh titik SPPG tersebut. Oke. Stainless steel ini digunakan untuk menjaga yang pertama kebersihan. Kebersihannya bisa dijaga dengan baik. Lalu yang kedua juga seluruh titik SPPG yang tersebar di 26 provinsi harus menjaga potensi limbah. Nah, jadi ini meminimalisir potensi limbah. Bisa dibayangkan kalau 3.000 penerima manfaat ini menggunakan dus seperti itu. Itu limbahnya besar. Nah, dengan adanya stainless steel ini kita meminimalisir potensi limbah. Jadi bisa digunakan secara terus-menerus. Nah, kalau kita boleh tahu juga sebetulnya menunya seperti apa sih yang nantinya akan diberikan kepada para penerimanya? Ya, jadi kita bersyukur ini program yang merupakan program unggulan, program hasil terbaik cepat dari Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Untuk menunya itu harus yang memenuhi kecukupan gizi sesuai dengan AKG, angka kecukupan gizi untuk anak-anak. Nah, ini pada hari ini tentunya menunya akan fokus kepada protein. Jadi tadi saya diinformasikan pada hari ini menunya ada nasi, ada ayam teriyaki, ada juga buahnya pisang, dan di hari-hari tertentu juga nanti akan dibagikan susu. Ya. Jadi menunya bervariasi setiap hari supaya para penerima manfaat tentunya tetap semangat menerima manfaat makan bergizi gratis. Jadi bukan hanya memikirkan soal kesehatannya saja, tapi juga memang agar masyarakat yang nantinya menerima juga tidak bosan seperti itu ya memakannya. Karena kalau lumayan juga, karena kalau setiap hari dapat menu yang sama kan agak bosan. Tapi ini ternyata menunya berbeda untuk setiap harinya. Nah, kalau kita lihat ke belakang, ke sebelah sini juga memang pemirsa cukup higienis, yang mana seluruh petugas yang bertugas di dalam ini menggunakan masker, beberapa juga menggunakan tutup kepala, dan juga terpantau dapurnya, yang dapur sehat yang digunakan ini memang bersih. Nah, untuk desain dari SPPG-nya sendiri saya ingin bertanya Mas Dino, ini sebetulnya memang didesain sekompak ini kah? Jadi masak dari tempat masak menuju ke tempat pengemasan, lalu menuju ke pendistribusian, apakah semua ini memang sudah direncanakan atau seperti apa? Jadi sekali lagi seluruh SPPG di seluruh Indonesia harus fokus terhadap standar, khususnya standar higienis, standar kebersihan dari dapur itu. Ya, karena ini penerimanya bervariasi, Mas Burhan, dari anak-anak TK, SD, tapi juga ada ibu menyusui, ibu hamil. Ya. Jadi kita ingin dapur ini punya alur yang jelas, dan alurnya singkat supaya tidak terlalu banyak potensi bahwa makanan itu bisa terganggu higienisnya. Ya. Oke, siap. Nah, ini terakhir kita apakah boleh lihat di dalam boxnya menunya seperti apa? Ya, ayo kita lihat. Oke. Nah, ini ada, memang sudah ada beberapa wadah dari stainless steel yang digunakan, dan di dalamnya ini sudah terisi seperti itu. Yang ada di kotak ini sudah terisi. Ini coba kita cek ya. Ini harusnya sudah dalam proses pendistribusian. Jadi di dalamnya sudah terisi. Mungkin kita minta tolong ini. Kita minta tolong petugasnya ya. Ya. Ini sih, Mas. Izin, boleh kita lihat satu untuk kita lihat menunya. Coba kita lihat ini di dalamnya. Nah. Kira-kira seperti ini isinya. Ini ada nasi, lalu ayam teriyaki, ada pisang dan ada sayur buncis. Memang menunya lengkap dari mulai protein, lalu juga ada sayuran dan juga ada buah-buahan, dan bahkan tadi di beberapa hari khusus dibagikan juga susu seperti itu. Jadi memang sebisa mungkin 4 sehat 5 sempurna. Jadi bukan hanya asal membagikan makanan asal kenyang, tapi juga penuh dengan gizi seperti itu, yang mungkin dalam beberapa hari nanti juga akan ada mix atau perubahan
perubahan-perubahan dari segi buah, dari segi sayur dan juga proteinnya. Nah, untuk sementara itu yang dapat kami sampaikan, ini juga tergantung menutup perbincangan bersama Mas Rino. Terima kasih. Nanti saya akan kembali mengabarkan di selanjutnya. Untuk sementara itu saya kembalikan ke studio. Dokter, mertua dok. Ya. Ya pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi bersama saya Zinedine Duhan, dan saat ini saya sudah mau masuk ke bagian dapur seperti itu. Kalau tadi bagian pengemasan, saya masuk ke bagian dapur. Ya, memang untuk sterilisasinya ditambah. Jika tadi saya hanya menggunakan masker, saat ini juga saya sudah menggunakan penutup kepala. Ini guna untuk menjaga kesterilan makanan yang nantinya akan didistribusikan kepada para penerimanya, baik anak sekolah, ibu hamil maupun balita. Nah, di sini terpantau ada yang sedang membuat apa ini sepertinya nasi ya. Oke. Saya izin berbincang sebentar ya Mas, dengan Mas siapa? Mas Sodam. Mas Sodam, ini boleh dijelasin dong proses pembuatan makanannya itu sebetulnya seperti apa sih Mas? Ya, pertama paling kita masak nasi. Pertama sih datang barang di sono. Terus habis itu disimpan ke gudang. Habis disimpan ke gudang, kalau misalkan ada sayur buah di tempat pemotongan. Kalau misalkan beras di sini. Ya, untuk alat ini beras paling satu ini kan 5 kilo. Berarti di sini ada 3 ini. Ada 3 ini bisa 15 kilo sekali masak. Ya. Targetnya per hari itu sebetulnya ada 3.000 pak seperti itu kan. Nah, itu menghabiskan berapa kilo beras sih Mas? Kurang lebih 100. Jadi per kilonya itu dihitung 12 porsi Mas. Jadi tinggal dikali berapa, misalkan berapa ribu porsi, tinggal 1.000 sekilonya 12 porsi. Gitu aja. Didistribusikannya juga pagi menuju siang. Nah, untuk proses masak sendiri itu dimulainya dari jam berapa sih Mas, dari teman-teman yang bertugas? Di jam 2. Jam 2 kita udah mulai prepare. Malam dini hari? Ya, dini hari. Ya, jadi kan untuk ada yang pagi jam 7 dan ada juga yang agak siang. Jadi kita harus prepare, potong-potongin bahan. Itu kayak daging, sayur, semua potong-potongin gitu ya. Nah, ini kan setiap hari ya Mas. Nah, itu untuk pembagiannya seperti apa? Ada tim prepare, ada tim yang nerima barang, tim prepare yang motong-motong, ada cook, ada di sini ada masak nasi, terus ada yang bagian packaging, itu bagian terakhir. Ya. Oke, ya. Terima kasih Mas. Nah, ya pemirsa, saat ini juga memang sedang dilakukan tinjauan langsung oleh beberapa stakeholder terkait dari pihak Kementerian Koperasi dan juga dari Kantor Komunikasi Kepresidenan, termasuk ini mewakili dari pihak istana yang hadir langsung ke SPPG yang berada di Lanut Halim Perdana Kusuma untuk memeriksa langsung bagaimana proses pembuatan makanan, lalu pengemasan hingga pendistribusian yang nantinya akan dikirimkan ke SD Angkasa yang berada di kawasan Lanut Halim Perdana Kusuma. Dan di sini dilihat juga memang sudah diperlihatkan bagaimana menu yang ada nantinya akan diberikan kepada para siswa. Seperti itu, terdapat ayam teriyaki, lalu juga ada sayur buncis dan juga pisang. Di sini juga Menteri Koperasi Pak Budi Ari sudah langsung melihat bagaimana menu yang nantinya akan didistribusikan langsung kepada para penerima. Memang pengecekan ini juga menjadi penting karena ini merupakan makanan yang nantinya akan dikirimkan setiap hari kepada para siswa. Yang ditargetkan untuk sekarang 3.000 per hari, namun untuk kedepannya ditargetkan dapat memproduksi lebih banyak dan juga dapat didistribusikan lebih banyak, bukan hanya ke siswa-siswa saja. Nah, kami juga masih terus memantau bagaimana ini proses peninjauan, bagaimana diperlihatkan seperti apa higienisnya proses ini. Jika kami dapat gambarkan juga dapur sehat ini cukup bersih dengan seluruh yang masuk ini sebetulnya diwajibkan untuk menggunakan penutup kepala dan juga masker seperti itu. Nah, untuk porsinya sendiri ini dirasa cukup. Nah, untuk hari ini minumannya sendiri memang hanya air putih biasa, namun untuk beberapa hari lainnya selang-seling seperti itu nantinya akan digunakan atau akan diberikan susu seperti itu. Nah,
dari proses pengemasan yang berada di meja yang ada di depan saya ini nantinya akan terus dilanjutkan menuju ke mobil pendistribusian melalui satu pintu yang berada tepat di depan saya saat ini. Nah, dilihat, jadi memang prosesnya cukup dekat dari mulai masak, lalu lanjut ke pembungkusan, dilanjut ke pendistribusian. Ini jaraknya tidak terlalu jauh guna juga menjaga kesterilan. Nah, untuk sementara itu informasi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke studio Fadil dan juga Mala. Duhan, satu hal saja Duhan, kalau bisa Anda mendengar saya, singkat saja. Ini sebetulnya SOP ya, menggunakan cap, masker, juga higienitasnya. Ini sebetulnya SOP yang serentak se-Indonesia atau hanya di tempat Duhan saat ini saja, Duhan? Ya, Fadil dan juga pemirsa, menurut informasi yang kami dapatkan tadi dari Nodi Valdrino, ini selaku Deputi 2 Kantor Komunikasi Kepresidenan, memang SOP ini merupakan SOP serentak yang nantinya akan diterapkan di seluruh Indonesia, karena juga memang makanan bergizi ini harus dipastikan gizinya di seluruh Indonesia, bukan hanya di SPPG yang berada di Lanut Halim Perdana Kusuma, dan diharapkan juga kualitas makanan yang diterima baik yang dari Lanut Halim ini maupun di SPPG lain ini kualitasnya sama seperti itu, Fadil. Baik. Terima kasih Zinedine Duhan sudah memperlihatkan kepada kita bagaimana SPPG yang nantinya juga akan segera di Halim Perdana Kusuma yang nantinya segera disalurkan ke penerima, yakni siswa-siswa sekolah. Dan kita ke Dokter Putri, seperti yang tadi kita lihat, makanannya sudah bermacam-macam, sudah diawasi gizinya, higienitasnya. Sayang kan kalau tidak dihabiskan. Nah, kalau ngelihat menu-menunya tadi ada sayur buncis, ada ayam teriyaki, itu sesuai tidak ya dengan selera anak-anak gitu? Itu kira-kira bakal habis nggak nih, Dok? Kalau untuk selera itu tergantung banyak hal. Dari paparan lingkungan contohnya, apakah orang tuanya mengajarkan makanan lokal? Biasa memberikan makanan. Ya, kadang kan ada yang penting mau makan nih, makanannya ala bule, pagi cuma roti, misalkan gitu kan. Nah, itu banyak faktor kalau masalah habis tidak habis ya. Oke. Tapi sebetulnya punya daya tarik nggak sih hidangan tadi itu kalau menurut dokter gitu loh ibaratnya? Buat anak? Cukup menarik sebetulnya. Cukup menarik ya? Karena warna-warni ya sebetulnya. Tinggal kita olahannya ini kita buat variasi biar mereka tidak bosan. Nggak mungkin juga dong setiap hari kan ya? Setiap hari harus ada perubahan-perubahan dalam menu setiap harinya begitu. Betul, sambil kita pelan-pelan bertahap membantu mereka sebetulnya mengajarkan untuk menerima makanan di berbagai olahan, terutama yang lokal. Jadi mereka juga belajar untuk mencintai makanan-makanan daerah masing-masing. Iya, gitu. Karena tujuannya ini sangat mulia kan ya, untuk meningkatkan gizi anak, menekan angka stunting, dan juga selain itu budaya untuk mengetahui makanan-makanan yang sehat itu seperti apa kepada anak-anak. Karena kan banyak anak-anaknya yang lebih tahu dengan makanan-makanan instan kan, seperti mie instan, nugget dan sebagainya. Itu mudah-mudahan dengan ini bisa teredukasi ya anak-anak tentang makanan bergizi, Dok ya. Betul, tapi yang harus diingat jangan lupa untuk sanitasinya benar-benar diperhatikan. Ini catatan dokter itu ya? Betul, terutama tadi kan kalau kita lihat ada yang menyediakan tempatnya ini bisa reusable atau digunakan ulang. Jadi bukan sekali pakai buang benar, gitu. Betul. Hanya karena mungkin meminimalisir limbah katanya begitu. Iya, yang penting gini, apapun kebijakannya usahakan agar sanitasi itu bisa terjaga dengan baik, pencuciannya dan lain-lain. Terutama tadi misalkan yang disebutkan oleh Mala ya berkaitan dengan stunting. Ini kan tidak hanya berkaitan dengan asupan. Tapi jangan sampai anak-anak ini terkena infeksi kronis karena sanitasi saat penyajian maupun pembersihannya ini tidak baik. Akhirnya malah anak-anak ini sakit, resiko penyakit juga jadi lebih besar. Kalau dari teman-teman spesialis gizi melihat, apakah sebaiknya reusable atau justru sekali pakai buang seharusnya? Ya, kalau kita melihat dari segala aspek paling idealnya sih sebetulnya yang reusable sebenarnya. Gitu ya. Satu, kalau memang bersih ya cara membersihkannya ya. Satu, dia tidak ada paparan misalkan dari zat-zat misalkan dari styrofoam, plastik, itu kan paparan kimiawinya juga besar. Tadi limbah itu juga kita pertimbangkan karena kan juga meningkatkan biaya negara juga. Tapi dengan catatan tadi yang reusable tersebut harus dicuci dengan sangat baik. Dipastikan higienitasnya. Betul, berarti langkah pemerintah untuk menggunakan tadi alat makan reusable itu udah tepat ya, Dok ya? Betul. Tidak hanya reusable ya, artinya juga para pekerja-pekerja di dapur menggunakan sarung tangan, cap kepala, masker. Ya jangan hanya di hari pertama launching ini saja. Betul, betul. Harusnya karena ini bakal setiap hari nih. Konsistensinya itu penting. Konsistensinya. Dan kalau bisa ada regulasi untuk
selalu mengevaluasi SOP-nya, apakah dijalankan terus atau tidak. Iya betul, Gitu. evaluasi itu penting. Katanya sih nanti bakal dievaluasi setiap 1 pekan dok. Mudah-mudahan dengan evaluasi itu bisa semakin baik. Satu hal terakhir dok, sebagai Ya. penutup mungkin. Bagaimana juga dokter juga ingin menyampaikan kepada publik bahwa ini bukanlah tanggung jawab pemerintah untuk memberikan atau memastikan gizi buat anak. Melainkan ya tetap aja kita ini semua kan orang tua yang memiliki anak yang harus menjadi orang nomor 1 memastikan gizi anak itu terpenuhi. Bagaimana dokter menyampaikan itu kepada publik? Betul. Jadi kita sebagai orang tua harus tahu bahwa utamanya tanggung jawab itu tetap dari orang tua. Dari orang tua ya, Mau itu dari keluarga ya. maupun pendidikannya. Jadi kita tidak bisa mengandalkan pemerintah. Belum lagi kalau misalkan anak kita memang tidak selalu bisa menghabiskan, nggak suka sajanya. Jadi kita tetap punya tanggung jawab untuk melihat kira-kira dia perlu kita beri tambahan nggak ya dari rumah untuk mengoptimalkan nutrisi dia. Baik dok. Saya membayangkan kalau misalnya saya orang tua pagi ini nih, saya lihat tadi menunya kan, wah nggak ada tahu tempe. Saya telepon istri saya bilang, siapkan tahu tempenya. Iya, karena pagi tadi nggak ada. Belum lagi sebagai orang tua yang paling tahu anaknya punya alergi atau tidak. Itu kan penting. Jadi kita nggak bisa menyalahkan Itu juga jadi pemerintah. harus catatan ya dok ya. Karena kan kebijakan pemerintah ini kan umum ya. Iya. Jadi nggak mungkin juga, ini anak punya Nggak ini, mungkin, ini punya betul. ini. Gitu. Oke. Oke, terima kasih dokter Putri. Terima kasih dokter waktunya Putri. berbagi bersama Dokter kami. spesialis gizi klinik.